Ini adalah topik yang selalu panas di kolom komentar media sosial. Elkan Bagot. Kalian masih menantikan debut Elkan Bagot nggak sih? Setelah pindah ke Sassuolo di musim panas 2025, Jai nggak cuma jadi pelengkap, dia jadi tembok raksasa yang bikin penyerang lawan gemetar. Berkat performa konsistennya di Serie A, nilai pasar Jai melonjak drastis ke angka 10 juta euro atau sekitar 197 miliar. Gila nggak tuh? John Herdman, pelatih asal Inggris yang sukses bawa Kanada terbang tinggi ke Piala Dunia 2022 itu, kabarnya bakal diumumkan tanggal 27 Desember 2025 ini. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam nil. Bung Harpa baru saja meledakkan berita kalau dalam 3 hari ke depan, Indonesia bakal punya bos baru. Namanya sudah santer terdengar, John Herdman, pelatih asal Inggris yang sukses bawa Kanada terbang tinggi ke Piala Dunia 2022 itu, kabarnya bakal diumumkan tanggal 27 Desember 2025 ini. Bung Harpa bilang infonya dari sumber yang sangat-sangat terpercaya. Meskipun baru akan kerja resmi di Januari 2026, kedatangan Herdman diharapkan bisa membawa disiplin keras yang dulu pernah ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Fans Garuda berharap Herdman punya tangan besi yang sama dengan STY. Karena jujur saja, setelah era STY, timnas kita sempat kehilangan arah. Herdman punya waktu singkat buat persiapan FIFA Matchday Maret nanti. Siap-siap ya, pengumuman resminya tinggal hitungan jam. Ini dia bagian yang paling gokil. Ternyata, Indonesia itu nggak main-main kalau soal urusan duit demi kemajuan bola. Media Honduras, Once Noticias, sampai curhat colongan karena negaranya kalah saing sama PSSI buat dapetin John Herdman. Mereka bilang tawaran Indonesia itu nggak masuk akal tingginya. Honduras tadinya berharap banget sama Herdman, tapi begitu PSSI datang dengan kontrak jangka panjang sampai 2030 dan gaji ribuan dolar per bulan yang katanya jauh di atas standar mereka, Honduras langsung angkat bendera putih. Prosesnya cepet banget, cuma 2 kali pertemuan sama Pak Ketua Umum, Herdman langsung deal. Ini membuktikan kalau PSSI ingin mencari pengganti yang sepadan atau bahkan lebih gila dari Shin Tae-yong. Mereka nggak mau lagi coba-coba pelatih murah tapi hasilnya zong. Pengaruh STY yang menaikkan level timnas bikin PSSI sadar kalau pelatih kelas dunia memang butuh modal besar. Sekarang kita tinggal tunggu, apakah gaji mahal ini sebanding dengan trofi yang bakal datang? Siapa sih sebenarnya John Herdman? Buat kamu yang baru dengar, pria 50 tahun ini adalah legenda hidup di Kanada. Dia bukan pelatih kaleng-kaleng. Bayangkan, dia adalah orang yang berhasil membawa tim putri Kanada raih medali di 2 Olimpiade, lalu pindah ke tim putra dan membawa mereka ke Piala Dunia setelah puluhan tahun absen. Karakter Herdman ini kabarnya mirip-mirip sama Shin Tae-yong. Sangat detail, fokus pada fisik, dan gak takut buat potong generasi. Banyak pengamat menilai, Herdman dipilih karena dia punya visi yang selaras dengan apa yang sudah dimulai oleh STY. Kalau STY sukses mengubah mentalitas inferior pemain Indonesia jadi berani lawan siapa saja, Herdman diharapkan bisa membawa kejeniusan taktik Eropa untuk menyempurnakan itu. Dia pelatih yang sangat mengutamakan sains olahraga. Jadi buat para pemain timnas yang malas latihan fisik, siap-siap saja disiksa gaya baru. Warisan disiplin STY dipastikan bakal berlanjut di tangan pelatih asal Inggris ini. Ini adalah topik yang selalu panas di kolom komentar media sosial. Elkan Bagot. Tahun 2025 benar-benar jadi tahun yang suram buat Elkan. Sejak kasus ngambek saat panggilan Piala Asia U23 tahun 2024 lalu, Elkan seolah dikucilkan. Shin Tae-yong yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme waktu itu benar-benar tegas. Tidak ada tempat buat yang nggak sepenuh hati. Kebijakan dingin STY ini ternyata dilanjutkan oleh Patrick Kluivert selama 2025, bikin Elkan makin jauh dari seragam Garuda. Padahal, dia masih main di Inggris loh. Tapi sekarang dengan masuknya John Herdman, ada secercah harapan. Herdman adalah pelatih yang fleksibel. Ada kemungkinan dia bakal kasih Elkan kesempatan kedua. Tapi ya itu tadi,
Pengaruh STY soal disiplin nasionalisme sudah mendarah daging di PSSI. Elkan harus membuktikan kalau dia masih punya jiwa Garuda di dadaku jika ingin dipanggil lagi di era 2026 nanti. Selain Elkan, nama-nama seperti Asnawi dan Arhan yang sempat redup di era Clifford juga diprediksi bakal meledak lagi. Gimana Sobat Garuda? Kalian masih menantikan debut Elkan Bagotna sih? Coba tulis di komentar. Siapa sangka, bek yang dulu kita panggil Bang Jayadi ini sekarang jadi superstar di Liga Italia. Jai Itzes benar-benar jadi buah bibir. Setelah pindah ke Sassuolo di musim panas 2025, Jai nggak cuma jadi pelengkap, dia jadi tembok raksasa yang bikin penyerang lawan gemetar. Berkat performa konsistennya di Serie A, nilai pasar Jai melonjak drastis ke angka 10 juta euro atau sekitar 197 miliar. Gila nggak tuh? Padahal tahun 2023 harganya cuma belasan miliar. Ini adalah lonjakan harga tertinggi untuk pemain Indonesia sepanjang sejarah. Kesuksesan Jai ini nggak lepas dari peran Shin Taeyong yang dulu memberikannya debut dan kepercayaan penuh. STY melihat potensi besar dalam diri Jai saat orang lain mungkin belum meliriknya. Sekarang, Jai jadi incaran klub raksasa seperti AC Milan dan Inter Milan. Bayangkan, bek timnas Indonesia main di derby della Madonnina. Bukan mimpi lagi kawan. Ini yang bikin kita makin bangga sekaligus pengen sombong dikit. Dengan nilai 197 miliar rupiah, Jai Itzes sendirian aja harganya udah lebih mahal dibanding total harga seluruh pemain di satu tim nasional Malaysia atau Thailand. Berdasarkan data Transfermarkt, satu skuad Malaysia cuma dihargai sekitar 134 miliar rupiah dan Thailand 157 miliar rupiah. Jai Itzes benar-benar merusak pasar pemain Asia Tenggara. Dia sekarang menyandang gelar pemain termahal di ASEAN. Kenaikan level pemain Indonesia ini adalah dampak nyata dari proyek besar yang dimulai di era Shin Taeyong. STY berhasil mempromosikan bakat-bakat Indonesia ke kancah dunia, membuat mata pencari bakat Eropa mulai percaya sama pemain kita. Selain Jai, pemain lain seperti Kevin Dix dan Calvin Verdong juga punya harga selangit. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata di Asia. Gila nggak tuh? Apakah 2026 akan jadi tahun keemasan kita? Kita tunggu saja kejutan berikutnya di lapangan hijau. Jadi nggak usah debatin lagi ya, kenapa Mimin mengulas fakta-fakta ini. Tinggal tunggu aja nanti yang diumumkan beneran John Hartman atau plot twist gilanya tiba-tiba STY pelatih barunya. Nggak ada yang tidak mungkin loh Sobat Garuda, bener nggak?